Pada awal kehidupannya, si kecil tampak tidak melakukan apapun kecuali minum, tidur, menangis, sampai mengompol. Hingga pada akhir bulan pertama, si kecil akan lebih waspada dan responsif. Secara bertahap, ia akan mampu menggerakkan badannya dengan baik dan terkoordinasi. Merawat bayi usia 1 hingga 3 bulan seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi ibu yang baru pertama kali mempunyai anak. Beberapa hal membutuhkan perhatian tersendiri terkait cara merawat si kecil, terutama di momen-momen awal kehidupannya. Berikut ini akan kita bahas tentang cara merawat bayi di rentang usia 1 hingga 3 bulan agar masa awal kehidupan tersebut dapat dijalani si kecil dengan optimal. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya Bunda untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Bunda tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya. Yang pertama harus dilakukan adalah pantau perkembangan berat badan si kecil. Si kecil yang baru lahir memiliki banyak cairan tubuh dan akan cepat hilang dalam beberapa hari. Hal tersebut akan mempengaruhi berat badan si kecil yang berukuran 1/10 dari berat saat lahir selama 5 hari pertama dan akan naik kembali dalam 5 hari berikutnya. Pada hari ke-10, berat badan si kecil akan kembali ke berat badan saat pertama kali ia dilahirkan. Sebagian besar, bayi akan tumbuh dengan cepat setelah kembali ke berat badan lahirnya, terutama selama masa pacu tumbuh pada hari ke-7 sampai hari ke-10 dan pada minggu ke-3 sampai minggu ke-6. Rata-rata, pertumbuhan berat badan bayi berkisar 20 hingga 30 gram per hari hingga usia 1 bulan. Pada usia tersebut, normalnya berat badan si kecil mencapai 4 kg. Yang selanjutnya yaitu merawat dan menjaga kebersihan tali pusat. Bayi yang baru lahir memiliki tali pusat yang masih basah. Umumnya, tali pusat akan mengering dan akan terlepas dengan sendirinya pada usia 7 hari. Akan tetapi, tali pusat bisa saja terlepas hingga si kecil berusia 10 sampai 14 hari. Menurut ketentuan medis, perawatan tali pusat tidak perlu memakai cairan apapun. Memberi jamu-jamuan atau dicuci dengan sabun pun tidak perlu dilakukan. Cukup perawat tali pusat si kecil dengan menjaganya tetap kering dan bersih. Tali pusat juga tidak perlu dibungkus dengan kain kasa yang kering. Saat ibu mengenakan popok pada si kecil, usahakan tali pusat tidak tertutup agar permukaannya tidak basah dan terkontaminasi urin maupun feses. Ibu tidak perlu memaksakan untuk melepas tali pusat, karena beresiko menimbulkan pendarahan dan infeksi. Waspadai tanda-tanda infeksi jika tali pusat berbau, bernanah, kemerahan, dan nyeri ketika ditekan. Kemudian, segeralah bawa si kecil ke dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Berikan waktu tidur yang cukup untuk si kecil. Bayi yang baru lahir biasanya tidur hingga 20 jam per hari, dengan durasi tidur berkisar antara 20 menit sampai 4 jam. Tidurkan bayi di alas yang rata dan tidak terlalu lembut. Baringkan si kecil dengan posisi terlentang untuk menghindari SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Hindari pemakaian benda-benda yang bisa menutupi kepala si kecil. Ruangannya sebaiknya memiliki suhu yang sejuk dan tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin. Memiliki ventilasi dan penerangan yang cukup. Aturan memandikan si kecil usia 1 hingga 3 bulan. Ketika lahir, si kecil belum perlu dimandikan. Hal ini dikarenakan ia masih memiliki lapisan lemak pelindung kulit yang berfungsi menjaga suhu tubuhnya. Setelah 6 jam lebih, si kecil boleh dilap dengan air hangat. Selama tali pusat belum terlepas, ia cukup dimandikan dengan air hangat dan disekam menggunakan waslap atau spons. Jika tali pusat sudah terlepas, si kecil boleh dimasukkan ke dalam bak mandi yang berisi air hangat. Untuk perawatan kulit si kecil, gunakanlah produk kosmetik seminimal mungkin, mengingat perkembangan kulitnya yang masih sangat sensitif.
Pola buang air besar dan air kecil. Si kecil yang baru lahir akan BAK dalam 24 jam pertama dan BAB di 48 jam pertama kehidupannya. Setelah itu, si kecil akan BAK 5-6 kali per hari dan BAB 3-4 kali per hari. Warna urin yang baik adalah jernih, tidak pekat. Sedangkan warna feses akan berubah dari hitam pekat di hari pertama menjadi kehijauan dan kuning pada hari kelima. Jika tidak terjadi perubahan warna, ibu harus melakukan evaluasi kecukupan ASI, serta mengkonsultasikan gejala tersebut ke dokter bila perlu. Cara membersihkan popok dan bagian kemaluan si kecil. Bersihkan kemaluan si kecil dengan kapas yang sudah dibasahi air atau dengan lap basah dari arah depan ke belakang. Jangan membersihkan popok dari arah bawah anus ke kemaluan ya bunda. Perhatikan tanda ketika si kecil lapar. Jika si kecil lapar dan ingin menyusu, maka ia akan mengepalkan tangannya, memasukkan tangannya ke dalam mulut hingga mengeluarkan suara seperti mengecap-ngecap. Jangan tunggu sampai si kecil menangis baru disusui ya bunda. Susuilah sesuai keinginannya dan jangan dijadwal. Biasanya si kecil akan menyusu selama 5-30 menit. Kemudian jangan lupa bunda untuk sedawakan ia setiap selesai menyusu dengan cara menggendong dan meletakkan si kecil di dada bunda sembari ditepuk-tepuk lembut bagian punggungnya hingga si kecil bersendawa. Aturan membersihkan mata, telinga, dan hidung si kecil. Bagian mata si kecil yang berusia 1 hingga 3 bulan dapat dibersihkan dengan kapas bersih yang dibasahi dengan air hangat. Bersihkan mulai dari arah hidung keluar. Jika ditemukan tanda-tanda infeksi pada mata seperti bengkak, merah, dan mengeluarkan nanah, segera bawa si kecil ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Kotoran telinga tidak perlu dibersihkan secara rutin dengan mengorek liang telinga, karena kotoran akan keluar sendiri ketika sudah cukup besar dan lunak. Lubang hidung si kecil juga tidak perlu dibersihkan secara khusus ya bun, cukup dengan mengelapnya saat si kecil dimandikan. Nah bunda, itulah tadi cara merawat si kecil usia 1 hingga 3 bulan. Semoga video ini bermanfaat ya bun. Dan jangan lupa tonton video berikutnya ya.